Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Oke, saya lanjutkan ya untuk materi berikutnya. Setelah tadi untuk materi yang pertama, yaitu mengenai ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk yang ukuran penyebaran data atau dispersi. Ukuran penyebaran data yang ada di dalam matriks statistika ini meliputi jangkauan, hamparan, dan juga kuartil. Untuk pengertian jangkauan sendiri, ini adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Sedangkan untuk pengertian dari jangkauan antar kuartil itu adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Sedangkan untuk kuartil sendiri, itu adalah pembagian sejumlah data terurut menjadi sama banyak untuk setiap bagian, di mana setiap bagian dipisahkan oleh nilai kuartil yang meliputi kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Kemudian, selanjutnya ada jangkauan atau rentang. Di dalam kelompok data kuantitatif, itu terdapat data dengan nilai terbesar dan juga terkecil. Ya. Sedangkan untuk pengertian dari rentang sendiri, ini adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data yang bernilai kecil. Di mana menggunakan rumus J itu sama dengan X max min X min. Untuk J sendiri ini adalah rank, kemudian X max itu adalah nilai data yang paling besar, dan X min itu adalah nilai data yang paling kecil. Sebagai contoh, hitunglah rentang dari data 20, 21, 19 sampai dengan 24 dan 25. Ya, kurang lebih seperti yang ada di layar. Nah, caranya untuk mencari rentang ini adalah kita lihat dulu mana data yang paling besar dan juga mana data yang paling kecil. Nah, dari data ini nilai terbesar yaitu 25, sedangkan untuk nilai yang terkecil itu adalah 17. Maka untuk mencari rentangnya yaitu X max dikurangi X min ya. 25 dikurangi 17 yaitu hasilnya adalah 8. Ini untuk data tunggal. Bagaimana untuk data yang berkelompok? Nah, untuk data berkelompok ya, contohnya seperti ini. Diketahui di sini ada interval ya, dimulai dari 55 sampai 60 itu ada 10 frekuensinya, 65 sampai 70 ada 5, 75 sampai 80 ada 8, 85 sampai 90 ada 7, dan 95 sampai 100 ada 4. Maka untuk menentukan rank, langkah pertama adalah mencari nilai tengah. Ya. Nah, nilai tengah di dalam data per kelompok kita cukup mencari pada kelas yang pertama dengan kelas yang terakhir. Nah, untuk yang kelas pertama berarti yang paling atas, yaitu 55 sampai 60. Maka 55 ditambahkan dengan 60 dibagi 2. Hasilnya adalah 57,5. Kemudian, untuk nilai tengah di kelas yang terakhir itu biasanya paling bawah. Ya, berarti 95 ditambah 100 dibagi 2. Hasilnya adalah 97,5. Maka R-nya itu sama dengan 97,5 dikurangi 57,5. Hasilnya adalah 40. Yang kedua yaitu hamparan atau jangkauan antar kuartil. Yang dimaksud dengan hamparan sendiri di sini adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah.
di mana rumusnya adalah CAK itu sama dengan Q3 min Q1. Ya. CAK sendiri ini adalah jangkauan antar kuartil. Sebagai contoh misal, diketahui data tunggal yaitu 6, 10, 8, 4, 13, 3, 12. Yang diminta, tentukan jangkauan kuartilnya. Maka, untuk mencari jangkauan kuartil, yang pertama dilakukan adalah mengurutkan data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Maka dari soal ini, kalau diurutkan menjadi 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ya. Setelah kita urutkan datanya, kemudian baru kita mencari masing-masing letak Q1 dan Q3-nya. Untuk letak Q1 kita pakai rumus I dikali N plus 1 per 4. Ya. I-nya ini diisikan karena Q1 berarti kita isikan 1. N-nya ini adalah jumlah datanya. Ya, ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya, maka kita masukkan 1 dikali 7 plus 1 dibagi 4. Ya, 8 kali 1, 8 bagi 4, 2. Nah, maka ini ada di data kedua. Nah, data kedua itu berapa? Nah, kita lihat di sini. 1, 2. Nah, berarti data kedua itu adalah nilainya 4. Ya. Setelah itu, kemudian kita mencari letak Q3. Nah, untuk letak Q3 ini juga sama rumusnya ya. Kita masukkan I-nya. Karena mencari Q3, maka I-nya menjadi 3. Ya, N-nya 7. Jadi 3 dikali 7 plus 1 dibagi 4. Ya, 7 tambah 1, 8. 8 kali 3, 24. 24 bagi 4, 6. Nah, berarti data yang ke-6. Kita lihat data ke-6 itu menunjukkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Nah, berarti data yang ke-6 itu adalah 12. Ya. Setelah letak Q1, Q3 ketemu, ya, maka kita baru mencari jangkauan kuartilnya. Ya, menggunakan jangkauan kuartil sama dengan Q3 min Q1. Maka 12 itu dikurangi 4, yaitu hasilnya adalah 8. Bagaimana kalau soalnya menggunakan data berkelompok? Nah, kalau soalnya pakai data berkelompok, maka di sini ada contoh, ya. Diketahui interval, ya, seperti ini beserta frekuensinya. Nah, kemudian kita disuruh mencari jangkauan kuartil. Maka langkah yang pertama yaitu jangan lupa kita buat dulu frekuensi kumulatifnya. Ya. Maka kita masukkan ya. Ini dimulai dari 4. Ya, maka 4 ditambahkan dengan 6 menjadi 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 10 menjadi 28. 28 ditambah 6 menjadi 34. 34 ditambah 8 menjadi 42. 42 ditambah 6 sama dengan 48. Setelah itu, baru kita mencari letak Q1 dan Q3-nya. Ya, mencari letak Q1, ya, berarti kita pakai, nah, ini rumusnya ya. Nah, 1/4 N. Q1, ya, berarti I-nya itu 1. Kalau Q3, berarti I-nya 3. Maka Q1 adalah 1/4 dikali N-nya. N-nya ini 48 ya, jumlahnya 48. Maka 1/4 kali 48 itu adalah 12. Nah, berarti data ke-12. Kita lihat di FK-nya. 12 itu ikutnya mana? Nah, 12 itu posisinya berarti di sini. Yaitu di interval 50 sampai dengan 59. Nah, kalau sudah ketahuan seperti ini, kemudian baru kita mencari TB-nya. Ya, tepi bawah. Nah, tepi bawah ini 50. Ya, maka 50 dikurangi setengah menjadi 49,5. Selanjutnya FI. Nah, posisinya kan di sini. FI-nya berarti di sini 8, ya. Kemudian FK-nya itu berarti di atasnya letak. Di atasnya 18 berarti 10. Kemudian panjangnya, ya, panjang atau C-nya
Kita lihat dari 50 sampai 59. 50-nya dihitung ya. Maka ketemu 10 ya. Setelah ketemu semua ini baru kita masukkan ke dalam rumus. Q1 sama dengan TB1 plus 1/4 N min FK per FI kali C. Maka 49,5 plus 1/4 kali 4, 8 min 10 dibagi 8 dikali 10. Ya. Maka didapat 49,5 plus 2,5 sama dengan 52. Itu untuk nilai Q1-nya. Q1 sudah ketemu, maka kita mencari letak Q3. Q3 berarti 3/4 N. 3/4 dikali 48, itu sama dengan 36. Berarti kita lihat ke data 36. Kita lihat di FK-nya, 36 masuk mana? Nah, 36 berarti masuk di interval 80 sampai 89. Ya. Nah, kalau sudah ketahuan, kita buat seperti tadi, tapi bawahnya berarti 80. 80 dikurangi setengah berarti 79,5. Kemudian FI-nya ini 8. Ya. FK-nya berarti di atas letak. Di atas 42 adalah 34. Kemudian C-nya, panjangnya ini 80 sampai 89, berarti 10. Maka Q3 kita masukkan ya, TB3 plus 3/4 N min FK per FI dikali C. Sama dengan 79,5 plus 3/4 dikali 48 min 34/8 dikali 10. Maka hasilnya menjadi 79,5 plus 2,5 sama dengan 82. Nah, setelah Q1 dengan Q3-nya ketemu, maka kita masukkan ke dalam rumus jangkauan kuartil, yaitu Q3 min Q1. Berarti Q3-nya itu 82, Q1-nya adalah 52. Ya, berarti kalau dikurangi hasilnya sama dengan 30. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini menyatakan penyebaran nilai dari nilai rata-rata suatu data. Nilai dari simpangan rata-rata biasanya digunakan untuk memberikan representatif data yang tepat. Misalnya, gaji dari 5 orang karyawan adalah 1 juta untuk setiap bulan. Sedangkan gaji untuk 2 orang karyawan lain adalah 8 juta per bulan. Nah, dari data tersebut, nilai rata-rata gaji yang diterima adalah 3 juta per bulan. Jika nilai simpangan rata-rata berada jauh dari nilai rata-rata sebenarnya, maka hal tersebut merupakan hal yang tidak representatif ya, atau tidak mewakili. Maka harus ada yang namanya penyesuaian. Sebaliknya, jika nilai simpangan rata-rata berada dekat dengan nilai rata-rata sebenarnya, maka hal tersebut merupakan hal yang representatif atau dapat mewakili. Intinya, ya, nilai simpangan rata-rata itu digunakan untuk menunjukkan data tersebut dapat menjadi representatif atau tidak. Untuk simpangan rata-rata sendiri, ini rumusnya juga ada 2, yaitu untuk data tunggal dan juga untuk data berkelompok. Ya, yang membedakan ini cuma pada frekuensi ya. Nah, kalau di tunggal nggak ada frekuensinya, kalau di kelompok ada frekuensinya. Ya. Kemudian perlu diperhatikan untuk simpangan rata-rata itu tandanya ada ya garis 2 itu. Ya, ini adalah tanda absolut atau nilai mutlak. Jadi kalau ada tanda seperti ini, meskipun nanti ketika dikurangi itu hasil negatif, tapi tetap nilainya positif. Jadi nggak ada negatif. Ya, perlu diperhatikan. Contoh, untuk data tunggal, diberikan data sebagai berikut, yaitu 5, 6, 8, 5, 7. Yang diminta, tentukan nilai simpangan rata-rata data di atas. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata data tunggal, maka kita cari dulu rata-rata datanya. Ya, kita mencari X-bar-nya. Caranya, nah ini dijumlahkan semua. 5 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7. Dibagi, datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka dijumlahkan semua, kemudian dibagi 5, hasilnya adalah 6,2.
Nah, setelah diketahui rata-ratanya, kemudian kita cari simpangan rata-rata. Ya, menggunakan rumus ini. Nah, kita masukkan XI-nya. XI-nya ini ya. XI berarti ini X1, X2, X3, X4, X5. Maka dimasukkan 5 dikurangi X bar. X barnya tuh ini 6,2. Maka dikurangi 6,2. Kemudian X2-nya berarti 6 dikurangi 6,2. Kemudian 8 dikurangi 6,2. Selanjutnya 5 dikurangi 6,2. Dan terakhir 7 dikurangi 6,2. Ya. 5 dikurangi 6,2. Nah, itu hasilnya negatif, tapi menjadi positif karena ada tanda absolut. Nih. Ya. 6 min 6,2 0,2, 8 min 6,2 1,8, 5 min 6,2 1,2 dan 7 min 6,2 0,8. Jumlahkan semua dibagi 5. Berarti menjadi 5,2 dibagi 5, hasilnya adalah 1,04. Untuk data yang berkelompok, misal diketahui, ya, di sini ada nilai dan juga frekuensi. Nah, diminta mencari simpangan rata-rata. Maka, seperti biasa, kita tentukan dulu titik tengah di setiap kelas. Ya, caranya, nah kita lihat di sini, di intervalnya. Ya, 11 ditambah 15 nih berarti. Dibagi 2. Ya, berarti 26. 26 bagi 2, 13. Selanjutnya, 16 plus 20 dibagi 2. Nah, sama dengan 18 dan seterusnya. Ya. Nanti kalau X-nya itu sudah ketemu semua, ya, kemudian baru kita mencari rata-ratanya. Mencari X-barnya. Yaitu kita masukkan. Ya. Berarti ini X1 ya. Ini X1, X2. Ini 3, 4, 5 ya, urut. Ini berarti 5 dikalikan ini. F dikali X nih. Ini F dikali X. 5 dengan 13. Kemudian 2 dengan 18. 10 dengan 23. 9 dengan 28. Kemudian 4 dengan 33. Ya. Kalau sudah kemudian dibagi dengan nih frekuensinya. 5 tambah 2 tambah 10 tambah 9 tambah 4. Maka didapat hasilnya adalah 715 per 30. Sama dengan 23,83. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kemudian, nah, kita kalikan. Ya, kita masukkan tadi. F, ya, rumusnya kan F kali X1 min X bar. F-nya berarti F-nya 5, ya. Kemudian X1-nya berapa? X1-nya 13. X barnya berapa? 23,83. Nah, kemudian yang kedua sama, frekuensinya berapa? 2. Ya, kemudian X1-nya 18. X barnya 23,83 dan seterusnya dimasukkan. Kemudian dibagi dengan frekuensinya. Dibagi 5, 2, 10, 9, 4. Nih, dimasukkan. Setelah itu, ya, jadi ini nanti dikurangi dulu 13 min 23,83 dikurangi, ketemu baru dikalikan, ya. Maka ketemu hasilnya kurang lebih seperti ini. Di total itu ketemunya 148,32. Kemudian dibagikan, ya, hasilnya menjadi 4,94. Tuh. Selanjutnya ada ragam atau variansi. Ragam atau variansi ini menyatakan perbandingan antara simpangan baku atau standar baku atau standar deviasi dengan nilai rata-ratanya, yaitu dalam bentuk persen. Nilai ragam atau variasi biasanya digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data, di mana semakin kecil nilai koefisien variasi menunjukkan data yang digunakan itu semakin seragam. Sebaliknya, jika nilai variasi itu semakin besar, artinya data yang digunakan semakin beragam. Untuk ragam atau variansi ini juga ada dua. Yang pertama menggunakan data tunggal, dan yang kedua menggunakan data kelompok. Ya. Jadi sebenarnya rumusnya sama, yang membedakan adalah kalau kelompok itu pasti ada frekuensinya. Ya. Sebagai contoh, misal, untuk data tunggal. Misalkan dalam satu kelas tinggi badan beberapa
orang siswa dijadikan sampel, yaitu 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Yang diminta tentukan berapa nilai variansinya. Nah, maka di sini diketahui ya bahwa jumlah datanya itu N-nya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau sudah ya, kita buat ya XI, data ke I nih. Jadi ditulis semua 172, 167 ke bawah. Ini semua ditulis ke sini ya. Kemudian kita buat rata-ratanya ya. Kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya di sini. Ini dijumlahkan semua ya. Jadi ini dijumlahkan semua kayak tadi caranya ya. Ini jumlahkan semua 172 tambah ini semua dijumlahkan. Kemudian kalau sudah dibagi berarti 10 ya. Dibagi 10 maka didapat X bar-nya itu adalah 170,1 ya. Ini ditulis semua aja biar nggak bingung. Nah, kalau sudah baru kita mencari XI min X bar. XI-nya berapa? Nah, ini 172. X bar-nya berapa? 170,1. 172 dikurangi 170,1. Nilainya 1,9. Ya. Kemudian 167 dikurangi 170,1 hasilnya min 3,1 dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu, maka hasil dari ini ya, itu dikuadratkan. Ya, hasilnya berapa? 1,9. Berarti 1,9 dikali 1,9. Jadi 3,61. Min 3,1 dikali min 3,1. Berarti 9,61 dan seterusnya. Ya, jadi hasil ini nanti dikuadratkan. Ketemunya ini. Kalau sudah, baru kita jumlahkan semua. Ya, ini ditotal semua, maka didapat ini sama dengan 272,9. Ya. Kalau sudah didapatkan seperti ini, maka baru kita mencari nilai variannya. Ya, nilai variannya berarti ini ya 272,9 dibagi N. N-nya berapa? N-nya 10. 10 kurangi 1. Berarti 272,9 dibagi 9. Maka hasilnya adalah 30,32. Ya. Yang kedua, bagaimana untuk data berkelompok? Nah, data berkelompok. Misalnya, di sini diketahui pengukuran diameter pipa. Ya, ini ada diameter sama frekuensinya. Disuruh mencari varian. Maka, sama seperti tadi. Ya, kita buat dulu. Tadi diameternya sekian. Kemudian, frekuensinya. Ya, ini frekuensinya. Kita masukkan. Nah, kemudian kalau sudah, kita cari X-nya. Ya. X-nya berarti nilai tengahnya. Nilai tengahnya gimana caranya? 65 tambah 67 bagi 2. Ya. Nah, hasilnya 66. Kemudian ini juga sama. 68 tambah 70 bagi 2. Hasilnya 69. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu, ya, kemudian kita kalikan XI dikali FI. Nah, ini berarti XI kali FI. Berarti 66 dikali 2. Ini 132. 69 dikali 5. 345. Dan seterusnya. Kalau sudah, ya, nah kemudian kita mencari X min X bar, ya, X min X bar. Caranya gimana? Caranya kita perhatikan. Ini ya XI min XI ini dijumlahkan semua, ya, dijumlahkan ditotalkan semua. Itu totalnya 2937. Kemudian frekuensi dijumlahkan semua juga. Totalnya 40. Nah, kemudian nilai ini XIFI dibagi dengan frekuensi. Ya, nih. 2937 dibagi 40. Nah, berarti sama dengan 73425. Ya, ketemunya ini. Nah, kalau sudah, kemudian ini berarti nilai X bar-nya. Ya, maka X-nya berapa? X min X bar. X-nya mana? Nah, X-nya ini 66. Berarti 66 dikurangi 73,425.
Maka hasilnya min 7,425. Ya. Loh Bu, kok hasilnya min? Ini pasti ditanya. Karena di sini tidak ada tanda absolut. Ya, kalau ada tanda tadi ya, garis 2, nih depan belakang, itu namanya absolut, nilai mutlak. Maka nilainya positif. Tapi kalau nggak ada tandanya, itu nilainya tetap min. Oke? Nah, kemudian selanjutnya, di sini juga sama. 69. 69 dikurangi 73,425. Sama dengan min 4,425. Dan seterusnya. Kalau ini sudah ketemu, maka nilai ini dikuadratkan. Ya, X min X bar berarti dikuadratkan menjadi min 7,425 dikali min 7,425. Maka hasilnya menjadi 55,131. Ini juga sama, min 4,425 dikali min 4,425. Hasilnya 19,581 dan seterusnya. Kalau nilai ini sudah ketemu, maka nilai ini dikalikan dengan F. Ya. Maka 2 ini dikalikan dengan 55,131. Hasilnya 110,262. Kemudian 5 dikali 19,581. Hasilnya 97,905 dan seterusnya. Kalau sudah ketemu semua, kemudian dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan di total semua. Maka ketemu hasilnya 467,790. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, baru kita mencari tadi ya variansinya. Ya, S kuadrat sama dengan berarti sigma Fx min X bar kuadrat per N. Nah, di sini udah ketahuan. Hasilnya 467,790 dibagi N-nya berapa? Datanya ada 40. Dibagi 40 sama dengan 11,694. Ya, itu untuk mencari yang berkelompok. Kemudian ada standar deviasi atau simpangan baku. Yang dimaksud dengan simpangan baku, ini adalah ukuran sebaran statistik nilai yang menggambarkan rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Nilai dari simpangan ini biasanya digunakan untuk membandingkan suatu kumpulan data dengan kumpulan data yang lain. Untuk standar deviasi atau simpangan baku sendiri itu juga sama, rumusnya ada 2. Yaitu ada yang pakai data tunggal dan juga ada pakai data kelompok. Rumusnya sebenarnya sama. Ya, yang membedakan cuma 1. Kalau kelompok pasti ada frekuensinya. Itu saja yang membedakan. Selanjutnya adalah data tunggal. Ya, contohnya ini. Misalnya diketahui, carilah simpangan baku dari 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Maka caranya kita cari dulu rata-ratanya. Ya, yaitu X-nya. Berarti ini dijumlahkan semua ya. 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7. Nah, dijumlahkan semua kemudian dibagi. Datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Maka ini dijumlahkan semua kemudian dibagi 7. Ya, kalau di total ya, kemudian dibagi hasilnya adalah 8. Nah, kalau sudah maka dimasukkan ke dalam rumus. Ya, S sama dengan akar per N sigma XI min X kuadrat. Maka S sama dengan akar di sini ya, berarti 1 per N. Ya, N-nya itu kan di datanya ada 7, berarti 1 per 7 dikali. Ya, data pertama berapa ini? X-nya. Ya, 6. Ya, berarti 6 dikurangi, nih, hasil ya XI-nya 6, X-nya 8, berarti 6 min 8, kemudian dikuadratkan. Ditambah, yang kedua berarti ini 4, 4 min 8. Yang ketiga berarti 8 min 8. Selanjutnya 10 min 8. 11 min 8, 10 min 8, dan 7 min 8. Nih. Ya. Kemudian, kalau sudah tinggal dimasukkan. Ya. 6 min 8 berapa ini?
min 2 ya. Min 2 kuadrat berarti 4. Nah, ini 4 min 8 berapa? 4. 4 kuadrat 16. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah kemudian, ya ini dijumlahkan semua, dibagi 7. Ya, setelah dibagi kemudian baru diakar. Hasilnya ketemu 2,33. Nah, bagaimana untuk data yang berkelompok? Untuk data yang berkelompok, ini misalnya diketahui ya, X ini 4, 5, 6, 7. F-nya 3, 8, 10, 4. Nah, maka simpangan bakunya ya. Nah, ini kita buat tabel, diketahui X sama F. Kemudian kita cari X kali F-nya. Berarti 4 dikali 3, 12. 5 dikali 8, 40. 6 kali 10, 60. 7 dikali 4, 28. Ya. Kalau sudah, ya, kemudian di sini frekuensi dijumlahkan semua, itu ada 25. Kemudian X kali F-nya, ini kalau dijumlahkan semua ada 140. Ya. Nah, kemudian XI, kita cari XI min X. Ya, XI min X kuadrat. Ya. Nah, dicari ya, rumusnya sama seperti tadi ya. Mencari yang sebelum-sebelumnya itu. Ya. Kemudian nanti kalau ini ya sudah didapatkan, ya, kemudian dikalikan nilai FI-nya. Ya, berarti ini dikalikan dengan ini. Ya, dikalikan dengan ini. Berarti 3 dikali 2,56. Nah, ini. Ya. Berarti 7,68. Kemudian 3 dikali 0,36 ini 2,88. Ya, dan seterusnya. Sampai sini ya, dihitung semua. Nanti kalau sudah dijumlahkan semua, ketemunya adalah 20. Ya. Kalau sudah kemudian baru dimasukkan rumus. Nih, setengah ya akar 1/n sigma FI dikali XI min X kuadrat. Ya, maka 1 per N-nya itu 25 nih. Ya, dikali, nah ini, FI XI min X kuadrat 20 kali 20. Ya, didapat kemudian diakarkan. Hasilnya adalah 0,89. Nah, oke, untuk tugas mandiri ini ada 2 soal. Ya. Yang pertama diminta ya, ini mencari ragam dan simpangan baku untuk data tunggal. Ya. Jadi diberikan data 6, 7, 8, 5, 10, 9. Nah, diminta berapakah variansi dan simpangan bakunya. Sedangkan yang nomor 2 itu adalah mencari ragam dan simpangan baku untuk data berkelompok. Ya. Oke, itu saja ya. Tugasnya nanti silahkan dikerjakan dan dicoba. Saya rasa untuk pertemuan ketiga ya, untuk materi dispersi saya rasa cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.